Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang fotografi. Sebelum memasuki pokok pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nadifa Faradina, NIM 520115, kelas STT 9, jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan. Pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, fotografi dan sejarahnya, yang kedua komposisi fotografi, yang ketiga teknik pengambilan gambar, yang keempat materi lighting, yang kelima fotografi refleksi, yang keenam foto siluet dengan kombinasi komposisi framing, dan yang ketujuh komposisi simple instagramable. Yang pertama, fotografi. Fotografi atau fotografi adalah berasal dari bahasa Yunani dari kata fotos yang berarti cahaya dan kata grafin yang berarti menggambar. Fotografi secara umum dapat diartikan dengan melukis dengan cahaya. Sejarah perkembangan fotografi. Pertama, dikenal kurang lebih 165 tahun yang lalu. Dalam buku The History of Photography karya Alma Davenport bahwa fotografi ditemukan pada abad ke-5 SM oleh MOTI. MOTI mengamati bahwa pada ruangan yang gelap yang di dindingnya terdapat lubang kecil atau pinhole. Dari lubang dari dinding tersebut akan terefleksi pemandangan yang ada di luar ruangan secara berbalik. Kertas negatif. Pada tahun 1835, penemu Inggris William Henry Fogg Talbot menciptakan kertas negatif atau negatif paper pertama. 9 tahun kemudian, pada tahun 1844, teknik baru yang disebut dengan kalotipe ini dipatenkan. Meski cetaknya tidak sebagus foto dan word, tapi teknik bisa menghasilkan beberapa salinan dari negatif tunggal. Proses ini kemudian dinamakan fotografi dan kemudian diakui sebagai inspirator proses foto modern. Perkembangan teknologi kamera. Kamera obscura. Kamera ini merupakan cikal bakal dari kamera masa kini. Ditemukan oleh Aristoteles 330 SM. Digunakan pertama kali oleh Johannes Kepler 1609. Kepler menyarankan penggunaan lensa pada kamera obscura agar mendapatkan proyeksi lebih bagus. Bubuk lampu flash pada tahun 1887 ditemukan di Jerman pada tahun 1887 oleh Adolf Minta dan Johannes Gedicke. Setelah itu, lampu flash ditemukan oleh orang Australia, Paul Virchotter. Lampu foto flash dipatenkan oleh Johannes Ostermeyer pada 3 September 1930. Kamera analog vs kamera digital. Perbedaan antara kamera analog dan digital hanya berbeda pada media perekam dan beberapa instrumen lainnya. Kamera biasanya menggunakan lensa untuk mentransfer hasil foto ke dalam film dari cahaya yang ditangkap, atau film adalah media penyimpanannya. Kamera digital penangkap dilakukan dengan komponen sensor CCD atau CMOS yang hasilnya kemudian akan direkam oleh dalam format digital ke dalam media simpanan digital semacam memory card. Kamera analog vs kamera digital. Kamera analog tidak akan ditinggal dalam beberapa tahun ke depan. Fotografer akan tetap menggunakannya karena kelebihan yang dimilikinya. Kamera digital akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi elektronik dan produsen alat-alat elektronik yang terus berkembang. Yang kedua, komposisi dasar fotografi. Rule of third. Komposisi yang membagi bidang foto menjadi bagian secara vertikal. Pembagian secara horizontal sehingga menghasilkan 9 foto yang vertikal. Dengan pembagian bidang foto ini, maka didapat 4 titik persimpangan dari garis vertikal dan horizontal. Keempat titik tersebut dapat disebut 4 titik mata. Dalam aturan rule of third, jika kita menempatkan objek atau point of interest pada salah satu dari keempat titik tersebut, maka foto yang dihasilkan akan lebih seimbang dan menarik untuk dipandang. Tengah, menempatkan
menempatkan objek di tengah. Diagonal, kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Latar depan atau yang disebut foreground, objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Foreground inilah yang dapat membantu menambahkan efek 3 dimensi dari sebuah foto. Tapi jangan sampai foregroundnya itu terlalu dominan dan mengambil perhatian dari objek utama. Gunakanlah foreground sebagai framing untuk membingkai objek tersebut. Background, latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Vertikal, penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga kesan yang ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh, dan agung. Horizontal, penempatan gambar dari samping kiri ke kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, dan kompak. Pembingkaian, framing dapat menambah kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambah keindahan.